Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Abdul Fautin dengan NIM E111223120. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya, yaitu tentang ketegangan maritim dan militer antara Tiongkok dan negara-negara di Laut Cina Selatan. Nah, untuk fokusnya itu adalah militarisasi Laut Cina Selatan dan ancaman stabilitas regional. Oke, langsung saja kita ke pendahuluan. Nah, yang pertama itu ada konteks geopolitik dan ambisi teritorial. Ketegangan di Laut Cina Selatan berakar pada klaim luas Tiongkok melalui 9 garis putus-putus yang mencakup hampir 90% wilayah perairan tersebut. Sebuah klaim yang secara fundamental bertentangan dengan kedaulatan maritim negara-negara ASEAN. Untuk memperkuat posisi tawar dan menciptakan realitas fisik yang sulit diubah atau fait accompli, Beijing telah melakukan reklamasi lahan besar-besaran sejak 2013. Nah, hal itu menciptakan lebih dari 3.200 hektar daratan baru di atas terumbu karang yang sebelumnya terendam untuk membangun pangkalan militer permanen. Nah, tantangan terhadap Uniqlo sendiri itu ada beberapa hal seperti putusan pengadilan arbitrase atau PCA pada tahun 2016 dalam kasus Filipina versus Tiongkok. Nah, para keputusan itu memberikan kemenangan hukum telak bagi negara-negara pesisir dengan menyatakan bahwa klaim hak historis Tiongkok tidak memiliki dasar hukum di bawah UNCLOS 1982. Nah, tribunal tersebut secara spesifik menetapkan bahwa tidak ada fitur di Kepulauan Spratly yang berstatus pulau yang mampu menghasilkan zona ekonomi eksklusif 200 mil laut, termasuk Mischief Reef yang dinyatakan sebagai elevasi pasang rendah yang berada di bawah yurisdiksi Filipina. Nah, selanjutnya adalah anatomi militarisasi infrastruktur. Yang pertama ada pangkalan tiga besar. Pembangunan masif di Mischief, Subi, dan Fiery Cross Reef yang mencakup fasilitas hanggar serta landasan pacu sepanjang 3.000 meter. Terus ada proyeksi kekuatan udara. Fasilitas ini mampu mengakomodasi jet tempur generasi keempat J-11 dan pembom strategis H-6 yang memiliki radius operasional hingga 3.500 mil. Sistem rudal terintegrasi. Penempatan sistem rudal permukaan ke udara HQ-9 serta rudal jelajah anti kapal YJ-20B Repeat 20B untuk menciptakan zona cegah akses atau A2AD. Strategi zona abu-abu dan milisi maritim. Pertama ada rekor kehadiran 2025. Pengerahan milisi maritim atau PAFMM mencapai puncak tertinggi pada tahun 2025 dengan rata-rata harian 241 kapal di seluruh kawasan. Terus ada taktik lapangan yang dimana itu menggunakan berbagai metode seperti swarming, pemblokiran, tabrakan sengaja, dan penggunaan meriam air untuk mengintimidasi nelayan serta kapal penjaga pantai negara lain. Terus ada hubungan operasional, ada Mischief Reef yang tadi sudah disebutkan juga, berfungsi sebagai pusat koordinasi utama bagi milisi maritim untuk memantau wilayah sengketa sensitif seperti Sabina Shoal dan Second Thomas Shoal. Terus ada pergeseran fokus. Nah, sejak awal 2025, penjaga pantai Tiongkok atau CCG mulai mengkonsentrasikan sumber daya utamanya di Scarborough Shoal untuk memaksakan kontrol administratif penuh. Nah, ini adalah contoh foto dari Spratly Backbone Fishing Fleet. Nah, itu kapal itu berlabuh rapat di Laguna Mischief Reef sebagai pangkalan aju mereka. Nah, dinamika kedaulatan di Laut Natuna Utara. Bagi Indonesia sendiri, Laut Natuna Utara adalah garis depan pertahanan kedaulatan yang terus menghadapi tantangan serius. Pada Oktober 2024, terjadi peningkatan ketegangan signifikan ketika kapal penjaga pantai Tiongkok atau CCG secara berulang memasuki ZEE Indonesia dan mengganggu aktivitas survei seismik oleh kapal MV Geo Coral.
Nah, insiden itu memicu respons operasional cepat dari TNI Angkatan Laut yang mengerahkan korvet dan drone untuk mengusir instruksi tersebut. Nah, itu mereka juga menegaskan bahwa Indonesia tidak mengakui klaim tumpang tindih Tiongkok yang tidak memiliki dasar hukum UNCLOS. Nah, berikut adalah peta jalur Laut Natuna Utara. Nah, di mana itu kelihatan jelas ya dari bukti visual terkuat mengenai penegasan kedaulatan hukum Indonesia atas wilayah tersebut di atas klaim sepihak di Tiongkok. Ini peta pada tahun 2017. Nah, strategi hukum dan penegasan ZEE yang dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama ada penolakan klaim historis. Indonesia secara konsisten menolak legitimasi 9 garis putus dan menegaskan bahwa Laut Natuna Utara sepenuhnya merupakan bagian dari ZEE Indonesia berdasarkan hukum internasional. Terus ada renaming waters. Langkah strategis Indonesia dalam menamai wilayah tersebut sebagai Laut Natuna Utara berfungsi sebagai penegasan kedaulatan hukum dan geografis terhadap upaya infiltrasi administratif Tiongkok. Nah, modernisasi pertahanan dan deterensi di Natuna. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia melakukan percepatan modernisasi militer yang difokuskan pada penguatan postur pertahanan di Natuna. Terus ada strategi, dan juga strategi ini mencakup pengadaan fregat baru, peningkatan sistem radar jarak jauh, dan penempatan permanen drone pengintai untuk memastikan kesadaran situasional yang berkelanjutan. Selain itu juga, koordinasi antara TNI Angkatan Laut dan Bakamla diperkuat melalui patroli gabungan dan pertukaran intelijen untuk menciptakan respon berlapis terhadap taktik zona abu-abu Tiongkok di perairan tersebut. Nah, peran Indonesia sebagai mediator dan fasilitator COC 2026. Kepemimpinan di ASEAN. Indonesia sendiri memegang peran kunci sebagai fasilitator perundingan Code of Conduct atau COC tadi guna menciptakan aturan perilaku yang mengikat secara hukum di Laut Cina Selatan. Karena kan kita kan di sini tuh membahas tentang Laut Natuna Selatan, jadi wajar ya Indonesia itu memimpin dalam peran ini gitu. Terus ada progres negosiasi. Nah, hingga awal 2026 Indonesia bersama Malaysia sebagai koordinator berhasil mendorong penyelesaian 70% konten COC dalam pertemuan tingkat menteri di Cebu. Visi stabilitas. Pengalaman Indonesia di Natuna menjadi modal diplomatik untuk menuntut adanya klausul pengendalian diri dan mekanisme pencegahan kecelakaan maritim yang substantif dalam dokumen COC 2026. Nah, kesimpulannya adalah militerisasi permanen oleh Tiongkok telah mengubah Laut Cina Selatan menjadi arena kompetisi geopolitik yang sangat volatil. Masa depan stabilitas di kawasan ini termasuk kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Nah, itu akan sangat bergantung pada ketegasan hukum UNCLOS 1982 dan keberhasilan ASEAN dalam menentukan COC 2026. Ketahanan nasional yang didukung oleh modernisasi pertahanan dan kesatuan diplomatik regional adalah satu-satunya jalan untuk mencegah eskalasi konflik dan menjaga arus perdagangan global yang vital di perairan ini. Oke, sekian dari saya. Nah, ini terus ke daftar pustaka yang saya pakai dalam menyusun PowerPoint ini. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.